Yo, Halo semuanya, Shootera Podcast. kembali lagi sama kita. Ada Razan, Arya, sama Elmi. Gimana nih Brad? Halo Madrid. Ya, bahas dikit dulu ya UCL ya. UCL kita bawa bahas UCL dulu di midweek ini. Hasilnya 2 hari sama loh, 3-1, 1-0. Oh iya anjir, bener Iya kan? Iya ya bener ya. 3-1, 1-0. Kita bahas mungkin dari yang hari Selasa dulu kali ya. Iya. Liverpool ya berarti ya, Liverpool Benfica ya sesuai prediksi kemarin lah ya Bung Elmi ya. Ya itu mas sesuai lah. Sesuai kan Benfica gak bisa menandingi Liverpool yang begitu superior. Lini depannya mantep banget kemarin Liverpool tuh. Iya Liverpool salah satu lini depan paling superior lah. Liverpool ya. Liverpool. Ya itu gimana tuh pandangan Bung Elmi tuh melihat kemarin Liverpool main lawan Benfica? Saya ngelihat ya emang ya kita tahu lah kualitas Liverpool ya kayak gimana dari lini belakang sampai lini depan tuh emang bisa dikatakan yang salah satu top 5 tim lah sampai saat ini di dunia lah. Yang menarik sendiri justru itu adalah kemarin sebenarnya Benfica cukup bisa memberikan perlawanan apalagi setelah kita ngeliat ada Luis Diaz di situ. Luis Diaz bermain Bentar. Luis Diaz tuh bukannya main di UCL di Porto ya? Iya memang segrup Iya. sama Liverpool. Udah boleh emang sekarang. Wah, iya saya juga nggak merhatiin tuh. Jadi itu juga memang yang jadi pertanyaan ya, buat mungkin teman-teman yang main Football Manager terutama pasti akan sangat familiar sama yang namanya Cup Tide. Jadi Cup Tide itu kalau ada pemain yang udah putaran pertamanya main di klub lain lalu di transfer window musim dingin dibeli sama tim yang masih bermain di kompetisi tersebut, itu nggak boleh. Nah, cuman seiring berjalannya waktu ada perubahan pertama itu sekarang boleh. Perubahan pertama tuh boleh selama beda kasta, dalam artian dari Europa League ke UCL atau dari UCL ke Europa League itu masih boleh. Oke. Setahu gue ya. Gitu. Tapi memang terakhir ternyata semenjak musim 2018-2019 itu aturan udah dihapus. Oh gitu. Udah dihapus. Ya jadi memang ya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel dan memang pintar banget sih Liverpool gitu ya. Ya kan mereka segrup Pak. Porto tuh kan segrup sama Liverpool kemarin. Saya juga ingat soalnya waktu apalagi segrup sama Milan ya. Waktu di grup itu emang Luis Diaz itu salah satu sorotan lah di grup di Porto. Di grup itu ya di Porto tuh. Di grup itu tuh salah satu sorotan pemain yang main paling konsisten lah di grup itu tuh. Luis Diaz. Dia tuh ngerepotin Liverpool, Milan, sampai bahkan Atletico Madrid pun kerepotan gitu karena Luis Diaz. Iya. Ya memang sebenarnya Liverpool udah kejadian kedua ini Luis Diaz tuh. Sebelumnya pernah juga melakukan ke Takumi Minamino, Salzburg. Waktu itu segrup. Iya. Waktu itu segrup sama dibeli di transfer window musim dingin gitu. Gitu ya. Wah, bagus. Beli. Iya, benar. Benar. Asli. Ya, jadi memang sedikit kita balik lagi ke masalah Liverpool ya. Kemarin kan yang golin Luis Diaz, 1 gol 1 assist, terus Sadio Mane sama Ibrahima Konate yang ngegolin. Memang menarik disimak. Yang pengen gua bahas tuh lini depan ya. Ini kan sebenarnya kita sama-sama tahu lah Mane, Salah, Firmino aja kan udah meneror Premier League cukup lama ya, terutama semenjak diasuh oleh Jurgen Klopp. Terus nambah Minamino, ya oke lah, Minamino mungkin masih hitungannya masih pelapis, tapi sempat kita bahas juga Diogo Jota di sana. Sekarang Luis Diaz, anjir memang Liverpool gila sih. Lini depannya emang Iya. Ngeri lah. Ngeri dan memang kalau gua berpendapat ya, ini memang jenius juga sih Klopp sih. Jenius dalam artian perekrutannya itu sesuai dengan kebutuhan taktiknya dia. Iya. Gegenpressing. Karena gua kemarin lihat di Opta, mengutip dari Opta, jadi Luis Diaz itu adalah pemain yang paling banyak memenangkan bola di sepertiga akhir lapangan. Oke. Sepertiga akhir lapangan lawan. Jadi pressing kan Liverpool dari depan tuh, makanya Firmino tuh role-nya kan katanya defensive forward kan, karena untuk melakukan pressing supaya
lawan kerepotan ketika main di lini pertahanan sendiri. Nah, ya Luis Diaz tuh Iya, Luis Diaz tuh emang masuk blueprintnya gitu, blueprint Jurgen kelihatan Klopp itu gitu. dari fase grup lah udah kelihatan itu lawan Milan yang musim ini banyak bangun serangan dari belakang kesulitan, Atletico Madrid kesulitan juga, bahkan Liverpool sendiri pun sempat kesulitan ketika lawan Porto. Gitu ya, Iya. lawan Luis Diaz. Lawan Luis Gua Diaz. waktu masih babak group stage belum nggak mantau sih grup itu sih ya gitu. Cuman tahu lah maksudnya Luis Diaz di Porto terus ke Liverpool. Emang kemarin juga pas anjing bener ya dasar Liverpool bisa aja nih Iya gitu nih, kan. ya emang bagus itu bagus. Iya. Penambahan ya penambahan pemain yang bagus lah untuk Liverpool sendiri. Ya walaupun sekarang udah nggak ada sistem away goal di UCL tapi udah unggul 2 gol ya Liverpool. Saya rasa nanti di leg kedua di Anfield mah udah tutup mata lah mereka lah. Harusnya sih. Ya, Iya nggak sih? tapi gue sih ngarep Benfica aja. Siapa tahu ketemu Madrid. Nggak berat kalau ini udah kan kalau udah drawingnya dikocok ya, ya, udah drawingnya Liga Champions itu quarter final sama semifinal langsung Oke. apa namanya Udah ada kocokannya ya. kecokannya. Jadi Real Madrid itu pemenang Real Madrid Chelsea itu ketemunya pemenang Manchester City sama Atletico. Oke. Antara dua itu ya. Antara dua itu. Nah, kalau Liverpool ketemunya mungkin pemenang dari Benfica Villarreal. Nah, Bahas Atletico sama Manchester City ya. Atletico Manchester. Gimana ini? Gila sih. 0 gol 0 shoot ya. No shoot. 0 shoot. 0 shoot bukan 0 shoot on goal. 0 shoot on goal mah masih sering, Pak. Iya. Gimana ya? Untuk kelas sport yang mana sepak bola adalah entertainment gitu. Nggak ada perlawanan, mending MU aja sekalian. Yang lolos. Iya sih. Mending Milan dari grupnya Atletico. Iya sih, Nggak ada benar sih. perlawanan. Iya, maksudnya kita tahu lah 10 tahun kebelakangan ini sepak bola udah mulai cenderung ke sepak bola terbuka di mana kedua tim saling nyerang, nggak peduli kebobolan berapa selama bisa mencetak gol lebih dari kebobolan Ya, itu itu esensi sepak bola. ya, itu kan? esensi sepak bola selama 10 tahun kebelakangan ini. Tapi ya kita lihat sendiri. Sekarang Atletico mungkin dimulai dari dulu Jose Mourinho parkir bus. Itu sepak bola bertahan udah mulai kembali nih. Udah mulai naik lagi nih. Tapi ya kita lihat sendiri hasilnya kan. Mungkin emang perlu lah terkadang ya seperti yang kita bahas Senin kemarin. Kadang perlu sepak bola negatif, sepak bola bertahan untuk meraih hasil yang maksimal. Tapi untuk di turnamen yang seperti ini, yang knockout, yang bukan liga gitu, itu menurut saya kurang efektif ya. Iya, betul. Setuju sih. Itu kurang efektif karena hasil seri itu akan dengan sangat mudah dibalikan. Untuk dia udah unggul aja, ya, kan. Iya. Ya nggak tahu sih kalau gue pribadi ya. Waktu dulu sekali lagi masih ada peraturan away goal. Justru ketika kita away pertama tuh adalah keuntungan, Pak. Iya. Untuk dapat upper hand di leg kedua. Kenapa? Oke, let's say katakan kita namanya tandang ya, Kandang lawan. ke kandang lawan, tuan rumah pasti lebih diuntungkan. Mental juga kan. Wow. Ya, tapi even misal kita kalah 2-1, kita punya tabungan Pak, away goal 1 gitu. Di leg kedua kita lebih bisa mengontrol gitu. Justru malah yang mengontrol jalan ya nasib tuh yang punya di leg 2 tuh yang punya gol tandang itu. Gol tandang. Sekarang memang UCL udah nggak ada sistem away goal. Cuman yang tadi Bung Elmi bilang bener juga gitu. Ini gak ngerti nih. Memang kita sama-sama tahu Simone gayanya seperti itu ya. Cuman kemarin mah too far asli. Ya too much. Kevin De Bruyne aja kan sampai bilang saya seumur-umur main bola baru lihat ada formasi 5-5-0. Emang benar-benar 11-nya main di belakang. Ya, entah kenapa ya. Iya 10. Mungkin mungkin Simeone sendiri merasa City itu terlalu superior buat mereka. Merasa inferior. Gitu. Dia merasa tim dia tuh inferior untuk tim sekelas City. Makanya dia mencoba untuk bermain seperti itu. Mungkin mencoba mengandalkan serangan balik. Walaupun ujung-ujungnya nggak ada juga. Iya, itu dia. Nah itu yang sebenarnya yang mungkin salah satu motif dari Simeone sendiri ya. Iya. Gitu. Mungkin penerapan taktik yang baik lagi seperti
Real Madrid yang kemarin kecolongan 1-4 oleh Barcelona juga seperti itu kan, penerapan taktik yang kurang tepat sebenarnya. Mungkin kalau misalnya di sini counter attack-nya bisa berjalan, mungkin tidak akan 0-1. 5-0. Ya memang betul sih. Betul sih. Ya itu memang akan selalu menjadi dilema seorang pelatih ya gitu ya. Tadi yang Bung Elmi sampaikan, sekarang tendensinya sepak bola itu 1 dekade ke belakang memang permainan menghibur, terbuka. Sepak bola positif gitu. Memang cuman beberapa nama ya, beberapa pelatih yang menerapkan anti strategi gitu ya. Seperti tadi Jose Mourinho sejak di Inter gitu, terutama di Inter sih gitu. Terus Diego Simeone gitu semenjak menukangi Atletico. Ya, cuman maksud gue gini sih, balik lagi. Esensi sepak bola kan unggul 1 gol dari lawan. Memang ini ada 2 leg, tapi untung cuman kebobolan 1, Pak. Kemarin gitu loh maksud gue. Kan akan jadi lebih berat gitu ini tugas mereka di leg kedua nanti gitu ya. Memang di nanti leg kedua itu di Wanda Metropolitano ya, kandangnya Atletico Madrid. Tapi kan bukan DNA Atletico gitu untuk bermain terbuka. Ya nggak sih sebenarnya kan? Buat bermain terbuka ini dengan ketinggalan 1 gol otomatis mereka harus mencetak 2 gol lebih banyak dari City. Bukannya malah ngeberat-beratin PR, Pak, gitu. Ngebanyak-banyakin PR. Itu maksud gua gitu. Maksudnya. Cuman ya kita juga nggak tahu. Sepak bola kadang punya kejutan sendiri. Mungkin nanti di leg kedua Atletico bermain terbuka dan ternyata Manchester City sendiri nggak siap, kan kita nggak tahu. Malah kalang kabut. Malah kalang kabut. Ya memang sih, betul sih. Dan mungkin Manchester City di sini pun nggak terlalu gimana karena next match-nya lawan Liverpool. Oke, mereka nyimpen tenaga juga ya, nggak pol-polan juga ya. Iya, mungkin mereka bingung juga nih. Satu UCL, yang satu IPL. Harus fokus kemana nih gua? Dimana ketik match lawan Liverpool itu bakal menentukan ya siapa juara. Bakal salah satu match penting yang menentukan siapa yang bakal jadi juara nih. Benar sih, bisa jadi sih. Ya untung aja jadwalnya Manchester City kayak gini. Kalau enggak, Manchester City menurut gua bisa pol-polan tuh kemarin. Betul. Ini mumpung pemainnya mumpung lawannya begini patut. Iya kan, sepak bola pasif udah aja itu sih gitu. Karena buat gua sih ya balik lagi itu ya gitu. Mungkin juga tadi yang Bung Elmi menarik tuh, ada perasaan inferior gitu. Kemungkinan ada perasaan inferior dari pihak Simeone Atletico Madrid gitu. Tapi ya itulah jeleknya menaruh respect terlalu banyak gitu. Terlalu respect terhadap lawan ya seperti itu gitu. Kita jadi yaudah silahkan gitu, mainkan sepak bola kalian kan anjir. Jadi kita memberikan penguasaan sepenuhnya ke musuh kan. Gitu. Ya, kita terima-terima aja ya udahlah gitu. Ya itu sih ya balik lagi ya, tadi Bung Elmi udah mention sebelumnya, kadang perlu bermain sepak bola pragmatis, sepak bola negatif, tapi ya kemarin menurut gue Simone too far atau enggak kalau yang kata Bung Arya bilang gitu, mungkin ada strategi counter attack yang sudah dicanangkan tapi nggak jalan juga gitu. Iya, bisa jadi. Jalan juga. Ya, ada 10-10-nya ada di belakang sih gitu, counter attack-nya juga kan. Ya, nongkrong ngopi, Bray. Ya tapi memang sebenarnya sedikit kredit buat Atletico. Mereka agak buntu ya di awal babak pertama terutama ya, sampai masuknya Phil Foden sih menurut gua sih di babak 2 tuh menit 68 Phil Foden masuk, 2 menit kemudian ngasih ke Kevin De Bruyne. Ya gua sedikit sebagai pendukung tim nasional Inggris, memang walaupun Foden adalah part birunya Manchester gitu ya dari City, gua sih sangat berharap dia karirnya cemerlang untuk kebaikan Inggris. Intinya itu sih. Untuk kebaikan Inggris. Oke, lalu berikutnya apa tuh? Chelsea. Masuk ke pertandingan hari Kamis. Chelsea Real Madrid. Real Madrid. Ada Villarreal lawan Munchen juga nih. Mantap nih. Mau dibahas mana dulu nih? Villarreal atau Madrid dulu nih? Super Karim Benzema. Ya, yang udah kita bahas juga ya itu. Ya. Kunci dari Madrid musim ini ya itu Karim Benzema udah ya betul sih, terbukti dari hat-trick di melawan Chelsea
itu udah kelihatan lah. Ya, setelah Cristiano Ronaldo di tahun 2019 kalau nggak salah. 2019 sudah di Juve. 2017 Cristiano Ronaldo adalah satu-satunya pemain yang back to back hat-trick di babak knockout Liga Champion. Back to back itu dua jadwal ya, jadwal hat-trick. Sekarang di rekor tersebut disamakan oleh mantan rekan satu timnya Karim Benzema. Luar biasa sekali sih. 2 header, 2 heading, ya. 1 Lagi-lagi 1 itu ya, memang Benzema tuh gerakannya ngeganggu kiper tuh gimana ya? Karius off the ball-nya off the ball-nya betul. Pressing off the ball-nya bagus. Sebenarnya kalau bisa dibilang Benzema tadi ngebahas Liverpool, pressingnya mulai dari lini depan itu Benzema di Liverpool gila, Pak. Iya. Ampun itu kalau sampai Benzema ke Liverpool udahan ya, ini Premier League udah jangan. Premier League udah. Ya nggak sih? Benar Iya, nggak sih pendapat gue? Emang butuh sebenarnya pemain-pemain kayak gitu. Kita lihat terakhir yang bener-bener pemain kayak gitu yang bener-bener berpengaruh tuh saya lihat Jamie Vardy di Leicester. Dia bener-bener ngepres, bodoh amat timnya di belakang semua, dia ngepres sendiri, tapi akhirnya berbuah hasil ya, kan? Betul. Ya itu Benzema tuh punya, ini kan bukan kejadian pertama. Iya. Kemarin Donnarumma ya masih fresh di ingatan kita semua gitu kan. Ini susul Mendy. Sekarang lagi sama Eduardo Mendy juga kena nih sama Benzema. kiper terbaik dunia katanya ya. Kiper terbaik dunia, salah satu yang memang Mendy sih sebenarnya menurut gua salah satu kiper yang top lah sekarang gitu ya. Tapi ya kemarin ya itu dia. Jadi lebih dari Benzema-nya sih menurut gua sih. Benzema-nya. Mungkin Loris Karius Pak sebentar. Dulu. Itu sampai rusak tuh karir. Iya. Karir seorang Loris Karius. Ya, mungkin nggak ada yang mungkin nggak ada yang ngira bahwa Benzema tuh punya kemampuan pressing yang di luar dugaan ya. Kita lihat karena mungkin orang lihat Benzema, striker nomor 9. Gua first touch bagus, finishing bagus. Mungkin orang kiper melihat Benzema sebatas itu. Bukan bagian dari identitas Benzema gitu ya. Iya, itu bukan identitas dari Benzema. Yaitu striker yang melakukan pressing yang bagus. Itu bukan identitas Benzema itu sendiri. Tapi kalau dari dulu misalnya kita bandingin, itu Benzema tuh dulu jarang dipakai sama Higuain kan, gara-gara Higuain sebenarnya. Gue tuh sebenarnya lebih suka nih Benzema tuh karena dia tuh complete forward sebenarnya. Betul. Kalau dulu ada yang pernah baca komik apa? Fujishiro siapa apa namanya? Whistle. Benzema tuh Fujishiro. Iya. Complete forward. Kojiro Hyuga setelah berlatih di Juventus, complete forward. Jadi ya setuju sih, betul Bung Arya gitu. Memang Benzema itu utuh ya, komplit ya begitu ya. Kita bisa bilang segitulah. Beberapa musim jadi pelayannya Cristiano Ronaldo gitu. Bisa. Asis banyak. Ya, sekarang juga asis banyak Pak musim ini Pak. Iya. Nah, terus sekarang Cristiano Ronaldo nggak ada, dia rubah tuh jadi goal getter lah gitu ya istilahnya gitu ya, jadi ujung tombak murni gitu. Bisa juga. Ya memang Super Karim nih, bahkan kalau gue pribadi nih, ini open to discussion ya buat Bung Arya, Bung Elmi, juga buat teman-teman semua. Menurut gue Karim Benzema musim ini kasusnya kuat banget untuk Ballon d'Or. Menurut gue. Menurut gue. Secara kalau dari saya nih ya Bung Rasan, emang secara permainan Benzema tuh kunci dari Madrid, dan emang yang tadi udah kita bicarakan lah, kemampuan pressingnya, jadi goal getternya juga. Tapi jangan lupa di sana masih ada Robert Lewandowski. Robert Lewandowski itu mencetak 31 gol di Bundesliga pada saat ini, dan unggul 1 gol di UCL dari Benzema. Lewandowski 12, Benzema 11. Ya, betul. Itu ya, jadi mungkin untuk Benzema bisa lah masuk ke persaingan melawan Lewandowski di musim ini. Karena menurut saya selain dua pemain itu nggak ada lagi lah yang lain. Iya, maksud gue benar juga sih, Lewandowski kan juga sejak musim lalu bahkan dijagokan banget ya, jadi betul. Memenangi Ballon d'Or. Tahunnya Messi kan ya, musim lalu Messi lagi Messi karena sebatas Copa America. Nah, menariknya Ballon d'Or musim ini, jadi Ballon d'Or itu sampai musim ini selalu menghitung
1 tahun kalender. Jadi paruh kedua kompetisi sama paruh pertama. Termasuk turnamen besar FIFA, turnamen besar iya, yang di tengah tahun di tengah gitu. tahun, ya. Makanya kenapa Messi jadi Ballon d'Or musim memenangkan lalu itu. Ballon d'Or musim lalu karena kan menang Copa America sama iya. Argentina gitu. Padahal kita sendiri ngelihat sebenarnya di situ Lewandowski Ya yang Lewandowski chance paling banget besar lah tuh, gitu ya kan? di Luar Copa America karena Iya. Lewandowski nggak main di situ. Iya. Karena Lewandowski nggak Iya, main bener. di Copa America gitu. Nggak relevan ya Iya, sebenarnya. nggak relevan gitu maksudnya. Cuman semenjak musim ini jadi itu kan Ballon d'Or itu yang menggagas tuh itu ya tabloid di salah satu tabloid sepak bola di Prancis ya kan. L'Equipe itu. Ya itulah kalau nggak salah. French football. Nah, mereka itu mulai musim ini merubah. Jadi tadi sistem perhitungannya itu bukan 1 tahun kalender tapi 1 musim kompetisi. Oh. Jadi kalau oke. bicara nanti 2022 akhir Juni abis, ya udah gitu. Apalagi kan nanti World Cup di Desember. Iya. Jadi nanti World Cup di edisi mungkin 2023 diperhitungkannya di Ballon d'Or 2023. Jadi memang betul untuk musim ini sih menurut gua kalau nggak Lewandowski sih Benzema. Setuju sih Lewandowski juga ya. Maksudnya nggak bisa dipungkiri beliau itu mah gua respect sih. Bukan GTH. Bukan. Bentar lagi yang terhormat sih memang. Lewandowski juga setipe lah sama Benzema ya. Tadi yang Bung Arya udah bilang role-nya complete forward gitu ya. Dia bisa melayani, bisa jadi goal getter. Ya, nanti kita lihatlah siapa pemenang dari Ballon d'Or. Kalau misalnya masalah gol memang Lewandowski lebih ya. Ya. Cuman kalau misalnya kita bandingin sama asisnya, wah, udah Benzema deh. Soalnya Benzema tadi asis juga. top asis juga di La Liga, ya. Top scorer dan top asis, 24 gol dan 11 asis ya berarti ya. Ya memang yang luar biasa juga. Menarik sih ini akhirnya setelah Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, akhirnya ada 2 pemain lain yang bukan mereka. Ya, dan, akhirnya. Ya, dan bersaing punya kans sama besar. Jangan lupakan Modric di tahun pas Euro ya waktu itu atau World Cup ya, saya lupa. Oh ya World Cup ya, Modric sempat dipotong oleh Luka Modric karena berhasil bawa Kroasia ke final berarti. Nah, itu oke. Tapi lanjut deh dari Super Karim masih di Chelsea Real Madrid. Sebenarnya yang gue perhatiin nih yang kemarin tuh dari pertandingan kemarin yang menarik tuh taktik Ancelotti sebenarnya. Menurut gue. Valverde di kanan. Ya, jadi mainnya secara ini pas di line up awal gitu ya, di grafis line up awal Real Madrid 4-3-3 aja seperti biasa. Casemiro, Kroos sama Modric di tengahnya, Valverde di depan. Jadi 1 dari 3 pemain depan. Nemenin Benzema sama Vinicius. Tapi pada kenyataannya Real Madrid itu tanpa bola, ketika tidak menguasai bola itu kayak bermain 4-5-1 berat. Oke. Jadi Vinicius dan Valverde tuh rata melindungi back sayap. Iya, turun ke belakang ya. Turun ke belakang. Ini brilian sih, membuktikan bahwa Carlo Ancelotti juga ya, walaupun pernah ngelatih Everton, walaupun ya maksudnya pernah sempat kehilangan itulah ya. Tapi memang nggak bohong sih, salah satu pelatih berkelas lah gitu ya. Ketika diberikan materi pemain yang mumpuni, tepat, bisa memberikan hasil yang baik gitu. Don Carlo. Saya pribadi sendiri masih sangat memuja Don Carlo sendiri ya. Menikmati banyak titel. Menikmati banyak titel bersama AC Milan. Ya gitu. Itu Ancelotti pintar karena kenapa? Karena kan Chelsea bermain dengan formasi 3-4-3. Thomas Tuchel itu sama kayak mirip-mirip kayak Antonio Conte. Kalau tadi Vinicius sama Valverde tidak ditarik ke belakang melindungi back sayap, secara di atas kertas back sayapnya Real Madrid itu akan berhadapan sama 2 pemain. Back sayapnya Chelsea, ya misal di kanan ada Reece James sama penyerang sayapnya Christian Pulisic. Itu pasti akan kelimpungan Pak, mau siapapun back sayapnya gitu ya. Jadi makanya Ancelotti melakukan sedikit perubahan, tapi menurut gue itu sih utamanya. Memang Valverde disimpan di kanan berat, bukan yang menggagas pertama Zidane sih ya sebenarnya. Zidane pernah melakukan hal seperti itu. Nah, cuman ya ini Ancelotti istilahnya membuka catatan lama lah ya. Dan berhasil sih gitu, maksud gua 3-1 di Stamford Bridge. Kita kemarin minggu lalu udah bahas Chelsea itu adalah
ganjalnya Real Madrid gitu ya. Real Madrid udah lama banget. Ya harus kita harap di second leg bisa bagus juga ya. Ya. Cuman Valverde cedera kemarin Iya, sama Militao kan langsung diganti sama Ceballos ya. sama Ceballos. Militao diganti Nacho. itu orang rada orang baik aja. Kita orang Sunda rada deg-degan rada gemper ya eta anjir ya ngalawan Lukaku teh Nacho mah. Kan badan gitu besar aja Lukaku. Nacho, Hernandez. Nggak ada lagi ya pelapisnya paling siapa? Jesus Vallejo jadi nggak. Ya itu udah nggak jarang main pisan gitu kayaknya untuk panggung sekelas UCL mungkin Ancelotti nggak akan percaya sih di Liga Nacho aja ya pasti Nacho ya. Nah dari Chelsea-nya sendiri nih gitu kemarin agak aneh tuh setelah kebobolan setelah babak pertama Chelsea langsung melakukan 2 pergantian. Itu Ziyech masuk menggantikan siapa? Kemarin tuh Ziyech menggantikan Kante kalau nggak salah ya. Pokoknya Ziyech sama Kovacic masuk, Kante sama Christensen keluar. Oke. Jadi Tuchel bermain dengan formasi 4-back 4-2-3-1 lah let's say gitu. Azpilicueta di kanan, di kiri, Reece James di kanan, back tengahnya Rudiger Silva gitu. Nah, ini Kante ditarik keluar menurut gua agak aneh sih. Gak tahu Iya sih maksudnya. Gak tahu ya kayak ya pasti Tuchel yang lebih tahu lah gitu ya. Cuman maksud gua dari pandangan awam, anjir ditarik dong ini kan. Maksudnya kita lihat Kante itu salah satu momok lah di gitu. tengah tuh kan. Benar dan betul iya, kan? Musim lalu di semifinal Liga Champions musim lalu Real Madrid lawan Chelsea itu man of the match dua-duanya Kante. Iya, itu dia. Ditarik mungkin memang ada gua masih yang lah mungkin Tuchel merasa formasi 4-back lebih ini. Tapi nggak lama Jorginho ditarik anjir ini kenapa? Ini menyerah apa gimana gitu kan? Padahal Jorginho tuh ngasih tuh ke Havertz. Iya, betul. Dan ya maksudnya itu 2 pemain kunci Chelsea lah ya. Kita kemarin bahas ya gitu Jorginho, Kante itu. Ya, betul. Jantung lini tengahnya Chelsea lah. Dapur pacu lah itu kan kelas dunia Chelsea makanya bisa seperti ini ya menurut gua banyak dari kontribusinya Kante dan Jorginho. Itu sih yang agak aneh dan digantinya sama Ruben Loftus-Cheek. Yaudah itu babak kedua makanya Madrid lebih santai lah ya. Lebih santai lah. Masih sempat ngistirahatin Toni Kroos itu kan langsung Kamavinga dimasukin gitu. Ya nggak tahu sih apakah Tuchel kekurangan materi dari bangku cadangan gitu ya untuk merubah jalannya pertandingan. Tapi gue pikir ya kalau gue mah mending masukin siapa gitu Werner gitu ya segitu-gitunya Werner cobain kan dalam posisi mengejar bola mengejar ketertinggalan gitu kan. Cobain gitu kan. Nggak ada yang tahu. Ya itu agak kaget sih gue di situ sih di Real Madrid. Ya dan di IPL pun selanjutnya Chelsea nggak ketemu lawan yang begitu sulit, Southampton. Ya nggak ada istilah kayak Manchester City lah. Ya nggak kayak Manchester City betul. Jadi maksudnya menurut saya nggak ada alasan lah kenapa harus mengganti mengistirahatkan 2 pemain kuncinya itu loh. Berarti memang murni kan alasannya taktik. Cuman ya nggak tahu ya kenapa ya sekali lagi kita mah orang awam hanya bisa berspekulasi. Cuman ya kalau gua sih gila narik Kante ya tarik satu tarik dua-duanya gitu kan. Iya kan. Ya udahlah bodo amat sekarang coba kita menyerang. Iya. Enggak ya itulah sih dari pertandingan Chelsea versus Real Madrid. Selanjutnya ini waduh ini kejutan juga dari Villarreal. Kejutan yang menarik nih. Yang kita harapkan kemarin kan. Finalnya Madrid Villarreal. Iya. Jadi Villarreal berhasil menang dari FC Hollywood. Tipis memang tapi gue lihat highlightnya, gue nggak nonton kan nonton Chelsea Madrid ya. Jadi gue nonton highlightnya, Villarreal sebenarnya mengancam pak. Itu sebenarnya harusnya bisa unggul dari 1 gol, unggul lebih dari 1 gol. Kalau menurut gue ya, bahkan ada 1 gol dianulir ya. Di akhir menjelang akhir babak pertama siapa Coquelin ya. Nah itu memang, tapi yang menarik nih gue baru riset juga tadi pagi. Bayern Munchen itu tidak pernah kalah di away game
Liga Champions sejak tahun 2017, percaya nggak? Buset. Baru sekarang nih berarti. Baru Villarreal sekarang Villarreal. nih. Oke, Villarreal. oke. Itu rekor gila ya. Iya. Iya. Itu membuktikan Bayern Munchen FC Hollywood tuh luar biasa Luar gitu biasa kan. lah. Oh, gak pernah kalah di away game Liga Champion, gimana sok? Dipikir-pikir masa nggak mungkin Iya, aja. maksudnya di Liga Champions tuh musuhnya berat-berat lah. Iya ibaratnya. gitu kan. Dan di rentang waktu itu kan Munchen juara ya akhirnya juara mengalahkan sekali. PSG. Cuman anjir lah, dan akhirnya dipatahkan oleh Villarreal. Villarreal. Yang mana notabene-nya pelatihnya Unai Emery. Unai Emery. Ya, pas balik lagi ke riset pas gua tarik, emang terakhir kali Munchen kalah sama siapa ya away? Real Madrid. PSG. Oh, PSG. Pelatihnya Unai Emery. Oke. Jadi memang tampaknya Unai Emery itu kryptonite FC Hollywood. Iya, mungkin punya rahasia buat mengalahkan Tapi Bayern cuma itu Munchen. doang. Cuma itu doang. Iya beneran. Jadi maksudnya itu menarik lah, itu trivial memang Iya, iya, trivial. iya. Cuman dan kalau gua pribadi sih realistisnya nanti di second leg di Allianz Arena di kandangnya Munchen ya Villarreal dibantai juga. Cuman ya ini ya tadi menarik lah hal-hal trivial seperti ini gitu kan. Tapi balik lagi ke pertandingan, secara statistik ya Munchen memang lebih unggul baik secara shoot on goal, percobaan tembakan gitu ya, penguasaan bola mah jelas gitu ya. Secara ada Joshua Kimmich, cuman benar Villarreal lebih efisien menciptakan peluangnya gitu. Yang menarik gue lihat sih Emery kan turun dengan formasi 4-4-2 ya semenjak di Villarreal. Dan Villarreal itu sayap kanannya sekarang lagi hot-hotnya lah, lagi commodity hot lah. Satu sayap kanannya timnas Nigeria, Samuel Chukwueze, satu lagi pemain muda Spanyol Yeremy Pino. Cuman kemarin mungkin untuk meredam Serge Gnabry, Serge Gnabry sih starternya di sayap kiri. Villarreal Emery itu menurunkan Giovanni Lo Celso di kanannya. Ya kan Lo Celso kita sama-sama tahu sejak di Tottenham gitu. Dia kan lebih sentral ya sebenarnya, pemurninya kan posisinya mungkin pemain lebih tengah. ke gelandang tengah lah, Gelandang tengah kan? serang tengah lah. Ya gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu adjustment yang dilakukan Emery untuk meredam Serge Gnabry, Alphonso Davies dari sisi sektor kirinya Bayern Munchen gitu kan. Oke. Dan ternyata ya membuahkan hasil gitu. Ini taktik yang bisa disamakan dengan Deschamps yang mainin Matuidi di sayap ya. Betul, asimetrik ya, 4-4-2 asimetrik ya. Tapi enggak sih Brad, di kirinya juga Villarreal pakai gelandang yang lebih defensif lagi bahkan kalau ini ya. Coquelin tuh cenderung defensif. Ya, di gelandang bertahan kan waktu di Arsenalnya juga. Kalau yang Prancis kan sayap kanannya waktu itu Mbappe ya. Mbappe di kanannya. Iya, Mbappe, Griezmann di belakang Giroud. Iya benar. Iya, tapi ya itu memang salah satu ya memang ada kemiripan dengan strateginya Didier Deschamps waktu menukangi Prancis ya di Piala Dunia. Ini menarik lah gitu Villarreal. Seperti yang saya bilang kemarin Pau Torres perform banget, partnernya juga Raul Albiol. Pemain hebel itu Raul Albiol, ya Allah masih main. Malang melintang di La Liga itu. Pernah di Real Madrid juga itu. Pernah di Real Madrid. Christopher Metzelder. Ya tapi sih kalau menurut gue tetap terakhir soal Villarreal sama Munchen sih memang nanti di leg 2-nya mah sama aja Ya kita lihat lah. Unai Emery bisa mencuri poin nggak, mencuri hasil nggak di situ. Kita lihat lah. Iya makanya menarik di situ. Mungkin masih berharap ya supaya lebih rame lagi Liga Championnya gitu, ada klub kuda hitam lah gitu di semifinalnya. Karena jangan lupa Villarreal juga dulu zamannya Manuel Pellegrini udah pernah tembus ke semifinal Liga Champion. Jadi harusnya sih secara DNA klub juga ada lah faktor pendukungnya gitu. Fighting spiritnya itu. Ya kira-kira gitu deh untuk ngebahas hasil UCL kemarin. Yes gitu. Kita tutup aja. Sebelumnya teman-teman kalau misalnya ada pandangan-pandangan tentang weekday kemarin atau prediksi buat second leg atau prediksi semifinal siapa nih yang bakal masuk nih? Itu dia. Bisa tulis di komen di bawah. Komen aja ya guys. See you again. Bye bye. Thank you semuanya. Thank you. Razan out.
Bye. Bye. Bye.